Oke, sekarang kita lanjutkan pada materi bab 2 dengan judul Reaksi Redoks dan Elektrokimia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan berbagai sumber listrik pada peralatan elektronik. Salah satu sumber listrik yang sering digunakan adalah aki. Aki bekerja dengan menerapkan prinsip-prinsip reaksi kimia, yaitu reaksi reduksi oksidasi. Ini akan kita pelajari lebih lanjut dalam beberapa submateri. Yang pertama, penyetaraan reaksi redoks. Yang kedua, sel Volta. Yang ketiga, korosi. Dan yang terakhir adalah sel elektrolisis. Baik, kita masuk kepada submateri yang pertama, yaitu penyetaraan reaksi redoks. Persamaan reaksi redoks dikatakan setara jika jumlah atom dan jumlah muatan di ruas kiri sama dengan jumlah atom dan jumlah muatan di ruas kanan. Penyetaraan reaksi redoks dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan metode bilangan oksidasi dan metode setengah reaksi. Kita akan bahas ini satu persatu, berikut contoh soalnya juga. Baik, yang pertama adalah metode bilangan oksidasi. Nah, metode ini didasarkan pada perubahan bilangan oksidasinya. Untuk mengetahui penyetaraan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi, ada 6 tahapan yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita tentukan atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Yang kedua, disetarakan atom-atom yang berubah bilangan oksidasinya. Kemudian, tentukan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Dan yang keempat, setarakan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi tersebut. Kemudian yang kelima, kita setarakan muatannya dengan menambah ion H+ pada suasana asam dan menambah ion OH- pada suasana basa. Yang terakhir, kita setarakan atom hidrogen dengan menambah molekul H2O. Kemudian dengan metode setengah reaksi, ada 6 tahapan juga yang akan kita lakukan, di mana metode ini didasarkan pada jumlah elektron pada reaksi oksidasi dan reduksi, sehingga diperoleh kesamaan jumlah elektron pada reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, untuk menyetarakannya dengan metode ini ada 6 langkah. Yang pertama, kita pecah dulu reaksinya menjadi reaksi oksidasi dan reduksi. Kemudian, tambahkan jumlah elektron yang dilepas dan jumlah elektron yang diikat. Selanjutnya, setarakan jumlah atom O dengan menambahkan molekul H2O. Dan setarakan juga muatannya dengan menambahkan ion H+ dalam suasana asam dan ion OH- dalam suasana basa. Yang kelima, setarakan jumlah elektron yang dilepas dan elektron yang diikat. Yang terakhir, jumlahkan reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, untuk mengetahui perbedaan dari kedua metode ini dan supaya lebih paham tentang 6 langkah masing-masingnya, kita langsung bahas dalam bentuk contoh soal. Contoh yang pertama, dengan soalnya MnO4- ditambah Cl- ditambah H+ menghasilkan Mn2+ ditambah Cl2 ditambah H2O. Nah, untuk soal pertama ini kita akan selesaikan dengan menggunakan metode bilangan oksidasi. Langkah pertama, tentukan atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, dari sini kita menentukan dulu perubahannya. Ingat, di sini kita cek di sini Mn-nya 2+, dan untuk di sini belum ada ya. Kita bisa menghitungnya dengan cara menjumlahkan muatannya, menjumlahkan ininya. Ini kan O4 ini untuk oksigen. O itu bilangan oksidasinya adalah -2. Nah, Mn ditambah
O4 itu hasilnya adalah min 1. Min 1 itu diperoleh dari ini. Oke, maka Mn itu sama dengan 4 kali min 2 sama dengan min 8, sehingga Mn itu min 8 pindah ruas jadi plus, jadi Mn itu adalah plus 7. Selanjutnya di sini ada Cl, sudah diketahui Cl itu min 1 ya, sesuai ininya. Kemudian Mn ini plus 2 dan Cl di sini 0 karena dalam keadaan normal. Selanjutnya, langkah yang kedua, kita setarakan atom-atom yang berubah bilangan oksidasinya. Tadi atom yang berubah bilangan oksidasinya adalah Mn dari plus 7 ke plus 2, kemudian Cl dari min 2 ke 0. Kita setarakan atomnya. Nah, di sini atom Mn itu jumlahnya 1. Di ruas kanan juga berjumlah 1. Selanjutnya kita cek Cl-nya, di sini jumlahnya 1 dan di kanan berjumlah 2. Nah, ini perlu kita setarakan dengan mengalikan 2 pada ruas kiri. Tinggal kita tambahkan angka 2. Oke, langkah yang ketiga, tentukan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasinya. Kita tulis kembali. Nah, di sini Mn itu plus 7, di kanan dia plus 2. Maka setelah kita hitung, Mn ini mengalami penurunan bilangan oksidasi sebanyak 5. Nah, kalau penurunan ini, inilah yang disebut dengan reaksi reduksi. Kemudian Cl, dia dari min 2 menghasilkan 0. Ini mengalami kenaikan sebanyak 2. Nah, yang mengalami kenaikan ini disebut reaksi oksidasi. Oke, kita lanjutkan pada langkah keempat. Setarakan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi tadi. Nah, tadi kan seperti ini ya, kita dapatkan untuk Mn turun sebanyak 5, kemudian Cl naik 2. Untuk menyetarakan jumlah kenaikan dan penurunannya ini, kita tinggal kali silang aja. Untuk Mn kita kali 2, dan untuk Cl kita kali 5. Tinggal kali silang ya. Ini dikali 2, dan Cl dikali 5. Sehingga diperoleh Mn itu, karena ini dikali 2 ya, 2MnO4 min ditambah, nah ini berarti Mn-nya jadi 2Mn2 plus. Selanjutnya untuk Cl dikali 5. Di sini sudah ada angka 2, 2 dikali 5 berarti 10 Cl min, dan di sini karena masih 1 kali 5 adalah 5 Cl2. Ini hasil dari langkah keempat. Kemudian langkah kelima, setarakan muatan dengan menambahkan ion H+ pada suasana asam dan ion OH- pada suasana basa. Di sini suasananya asam ya, ini ada H+-nya. Nah, kita akan menyetarakan ionnya sekarang. Kita cek dulu menyetarakan muatannya ya. Kita cek dulu muatannya. Untuk di ruas kiri, di sini min 2 dan di sini min 10. Nah, berarti di ruas kiri itu ada min 12. Kemudian di ruas kanan 2 kali 12 itu min plus 4. Dan selanjutnya ini Cl-nya adalah 0. Sehingga di ruas kanan adalah plus 4. Supaya ini setara kiri dan kanan, maka di ruas kiri kita tambahkan dari min 12 ke plus 4 supaya dia sama-sama plus 4, berarti ruas kiri kita tambah 16. Min 12 tambah 16 hasilnya adalah plus 4. Maka H plusnya kita kali 16. Paham ya sampai di sini? Selanjutnya, nah kita peroleh hasilnya seperti ini. Ini tinggal dipindahkan ya yang di atas ke bawah. Selanjutnya untuk langkah keenam, kita setarakan atom hidrogen dengan menambahkan molekul H2O. Kita cek lagi di sini tadi ya, atom hidrogen. Di sini atom hidrogennya ada 16, sedangkan di sini baru ada 2. Itulah yang kita setarakan. Supaya setara, di sini 16 dan sini sudah ada 2, maka kita tinggal kali 8 di depannya. Nah,
ini adalah hasil akhir dari penyetaraan reaksi redoksnya. Coba kita cek. Tadi dikatakan bahwa dia disebut setara jika jumlah atom dan jumlah muatannya sudah sama. Boleh dicek ini masing-masing, bisa dilihat ya kesamaan dari jumlah atom dan jumlah muatannya. Baik, sekarang kita coba lihat contoh yang kedua. Masih dengan soal yang sama, tapi akan kita selesaikan dengan menggunakan metode setengah reaksi. Oke, langkah pertama, kita pecah reaksinya menjadi dua reaksi, yaitu oksidasi dan reduksi. Nah, di sini reaksi oksidasi itu yang mengalami kenaikan, dan reaksi reduksi itu adalah yang mengalami yang turun ya, ininya bilangan oksidasinya. Ingat tadi Mn itu bilangan oksidasinya plus 7, Cl-1, Mn di sini plus 2, Cl di sini adalah 0. Ini hampir sama dengan yang tadi cara menghitungnya. Maka yang disebut dengan reaksi reduksi yang turun adalah Mn dari plus 7 ke plus 2, ini turun. Kemudian yang oksidasi yang mengalami peningkatan adalah Cl-nya dari min 1 ke 0. Oke, kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua, tambahkan jumlah elektron yang dilepas dan elektron yang diikat. Nah, kita cek di sini. Untuk Mn itu jumlah atomnya 1 dan di ruas kanan juga 1, berarti ini sudah sesuai. Sekarang kita cek Cl-nya. Di sini Cl-nya masih 1 dan di kanan 2. Kita tinggal kalikan 2 di bagian kiri. Oke, kita lanjut ke langkah ketiga. Setarakan jumlah atom O dengan menambah molekul H2O. Nah, sekarang kita setarakan pada reaksi reduksinya dulu. Reaksi reduksi yang tadi ya, ini di soal ya. Di soal itu MnO4- ditambah H plus ditambah Mn2 plus tambah H2O. Ini kita ambil lagi. Tadi kan untuk reduksi dan oksidasi kita cuma ambil yang atom yang bereaksi aja. Sekarang kita tambahkan dengan unsur lainnya. Nah, di sini kita setarakan jumlah atom O. Pada ruas kiri atom O-nya berjumlah 4 dan di ruas kanan atom O berjumlah 1, maka supaya dia 4 kita kali 4 di depannya. Paham ya? Kemudian yang kedua, oksidasinya 2Cl- itu menjadi Cl2. Nah, di sini tidak ada penambahan atom O. Selanjutnya yang keempat, setarakan muatan dengan menambah ion H+ dalam suasana asam dan ion OH- dalam suasana basa. Oke, sekarang kita setarakan muatannya. Di sini untuk H berjumlah 8, sedangkan di ruas kiri baru ada 1. Maka kita kali 8. Selanjutnya untuk Cl masih sama. Kita next ke tahap langkah kelima, setarakan jumlah elektron yang dilepas dan elektron yang diikat. Untuk reaksi reduksinya di sini Mn tadi berjumlah plus 7 dan Mn di sini plus 2. Nah, ini untuk supaya dia setara, supaya dia sama-sama plus 2, kita tambahkan elektron di ruas kiri. Kita tambahkan elektron di ruas kiri sebanyak, supaya sama, berarti kita tambah 5 elektron di reaksinya. Kita tambah 5 elektron. Sehingga plus 7 ditambah 5 elektron itu hasilnya nanti plus 2. Kita lanjutkan ke reaksi oksidasinya. Di ruas kiri itu min 2, di ruas kanan 0. Supaya sama kita tambahkan elektron. Nah, elektron berarti kalau kita tambahkan di kiri dia akan semakin banyak ya minusnya di sini. Maka kita tambahkannya di kanan. Kita tambahkan 2 elektron pada hasil reaksi sehingga dia bentuknya seperti ini ya. Nah, plus 2E. Selanjutnya langkah ke-6, jumlahkan reaksi oksidasi dan reduksinya. Nah, sebelum kita menjumlahkan reaksi oksidasi dan reduksi,
perlu kita setarakan dulu jumlah elektronnya. Di sini jumlah elektronnya 5, dioksidasi ada 2. Untuk setara tinggal kita kali silang, reduksi kita kali 2, dan oksidasi kita kali 5. Karena tadi reduksi kita kali 2, kita kali ya, berarti di sini 2MnO4- ditambah 2H plus, bukan 2 ya, karena di sini ada 8, berarti dikali 2 jadinya 16H plus, ditambah 5E kali 2 berarti 10E, menghasilkan di sini Mn-nya masih 1 dikali 2 berarti 2Mn2 plus ditambah 2 kali 4 8H2O. Ini untuk yang reduksi. Sekarang untuk yang oksidasi dikali 5. 2 dikali 5 itu 10Cl- menghasilkan di sini Cl-nya masih 1 berarti 5Cl ditambah 2E kali 5 10E. Nah, setelah elektronnya setara tinggal kita jumlahkan. 10 elektron di ruas kiri dan 10 elektron di ruas kanan ini bisa habis, tinggal kita susun ya. 2MnO4- ditambah 10Cl- ditambah 16H+ menghasilkan 2Mn2 plus tambah 5Cl2 ditambah 8H2O. Ini ada minnya ya, kelupaan. Oke, itu contoh penggunaan dua metode penyetaraan reaksi. Silahkan dipahami kedua metode tersebut. Yang pertama tadi bilangan oksidasi, yang kedua setengah reaksi. Pahami ini dengan benar, dengan pelan-pelan. Selanjutnya nanti silakan dikerjakan latihannya ya, supaya lebih paham. Untuk kedua metode ini ada latihan yang bisa dikerjakan. Kalau ada yang bingung atau ada yang ragu atau kurang jelas sehingga kurang paham, boleh ditanyakan ke ibu.